Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga tetap baik-baik saja ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, mengubah hidup kita, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam tadi. Kami percaya hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari ke depan, akan selalu di dalam penyertaan-Mu. Tuhan, biar kami selalu percaya dan beriman hanya kepadamu. Dan Roh-Mu lah yang menuntun kami, firman-Mu lah yang mengajar kami untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadamu. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti dan dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 9 Desember 2023 tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ainasa napati bohon dirina si pauruondo. Jala na pauru dirina ido si patiboon. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit busung air di tengah-tengah keberadaan orang-orang Farisi, Yesus terus memberikan pengajaran yang baik, yang berharga, yang boleh membuat setiap manusia berkenan kepada Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari subjudul tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Bagaimana kita hidup dan bersikap di dalam kehidupan agar kita mendapatkan tempat yang baik, tempat yang termulia, yang berharga di mata Tuhan. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat atau posisi kedudukan yang baik, yang lebih tinggi dari orang lain, sehingga banyak manusia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu semua. Hari ini kita belajar bagaimana kita harus bersikap, bertindak, dan mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan sikap dan tindakan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak meninggikan diri di hadapannya, tidak meninggikan diri terhadap sesama manusia, karena Tuhan tidak berkenan atasnya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang terus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, justru dialah yang akan ditinggikan. Apa yang mau dikatakan di dalam perikop kita pada hari ini? Mungkin kita berlomba-lomba mencari kemuliaan dunia, mencari kehormatan, penghargaan, dan lain sebagainya dengan cara yang tidak dikenan oleh Tuhan. Hari ini kita mau diingatkan untuk tidak lagi melakukan itu semua, tetapi hiduplah di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kerendahan hati berarti kita menghargai, menghormati, dan mendahulukan orang lain daripada diri kita, karena kita tahu
Demikianlah Yesus mengajarkan kita dan meneladani sikap hidup yang baik kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghargaan, penghormatan bukanlah sesuatu yang merupakan seharusnya kita gapai di dalam ambisi yang berlebihan. Karena apa? Karena itu semuanya adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah merasa layak untuk mendapatkan tempat kehormatan atau terus berburu penghargaan demi gengsi, demi harga diri, dan menaikkan status sosial kita. Karena itu bisa saja jadi berbalik mempermalukan kita sendiri. Terlebih jika kita berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar pantas untuk mendapatkannya. Bukankah demikian, saudara? Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sangat jelas mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dan bersikap setiap hari. Kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Jika kita hidup dalam kerendahan hati, bukan berarti kita kurang penghargaan diri. Bukan berarti kita menghilangkan kehormatan diri kita terhadap orang lain. Tetapi justru karena kita tahu bagaimana kita harus menempatkan diri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita belajar terus dari pengajaran Yesus Kristus, di mana kita harus mengembangkan sikap hidup di dalam kerendahan hati, sebagaimana Yesus Kristus yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha mulia, mau turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Saudaraku, teruslah menjadi teladan Kristus, hidup di dalam kerendahan diri, memberikan hidupnya untuk orang lain, memberikan hidupnya untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Karena Yesus, Dia yang termulia, Dia yang maha kuasa, sanggup memberikannya, melakukannya kepada kita. Demikianlah kita kiranya dapat menjadi pribadi yang terus di dalam kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah, sehingga biarlah Allah yang mengangkat kita, meninggikan kita di dalam kemuliaannya. Amin. Saudara-saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, bagaimanapun hal-hal dunia yang menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan hati kita, tetaplah mengejar dan mendapatkannya di dalam perkenanan Tuhan. Dan jika engkau telah mendapatkan segala berkat sukacita itu, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Jika engkau mendapatkan segala sesuatu yang engkau cita-citakan, tetaplah menjadi pribadi yang dikenan oleh Allah, disukai banyak hati. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan dan mengajari kami untuk dapat hidup lebih baik yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami sering sekali berambisi, mengejar kenikmatan duniawi. Tetapi hari ini kami mau mendapatkannya hanya karena perkenanan Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami miliki dan yang bisa kami nikmati adalah anugerah daripadamu. Tuhan, berkati kami dalam segala pekerjaan, berkati kami dalam segala cita-cita dan harapan. Biarlah semua Tuhan berkati, sehingga kami boleh mendapatkannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami hari ini, dalam segala harapan dan cita-cita kami. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul, yang berjuang dalam hidupnya. Dan kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk sembuh dari segala sakit penyakitnya. Ya Tuhan, Engkaulah Allah Bapa yang maha baik, yang maha kuasa, yang dapat melakukan apa saja di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang memerlukan. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kami dan memberi kekuatan dan semangat baru bagi hidup kami setiap hari. Sehingga kami tetap kuat, tetap tegar di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.